Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama aku di vlog Mama Jaya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, ini videonya sudah beberapa hari yang lalu dan ini aku baru bisa mengeditnya dan mau menguploadnya. Nah, semoga teman-teman suka menonton videoku ini. Jangan lupa supportnya ya, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa juga subscribe-nya. Nah, kali ini tema ataupun inti dari videonya adalah sebagai ibu rumah tangga harus pandai mengatur waktu. Nah, apalagi kita yang ibu rumah tangga tinggal di desa harus bisalah menggunakan waktu supaya bisa bekerja di ladang dan bisa bekerja juga di rumah. Nah, ini yang pertama tadi videonya itu adalah sedang mencuci baju ya. Pokoknya kita usahakanlah bisa mencuci setiap hari supaya cucian kita tidak menumpuk. Nah, setelah itu lanjut kami pergi ke ladang. Nah, ini kami sudah ada di ladang ataupun di sawah. Nah, ini sedang ada menghidupkan api. Itu suami menghidupkan api supaya nyamuk-nyamuknya bepergi gitu, pergi. Nah, ini kami sedang melihat rumputnya padi ya, dan sawah kami itu ada dua tempat. Yang pertama sudah selesai kami bersihkan rumputnya dan ini baru memulai membersihkan rumput padinya. Dan itu juga suamiku sedang bekerja ataupun membabat ya supaya pinggir-pinggir sawahnya itu bersih. Nah, inilah peralatan kami kalau di ladang ya, harus siaplah membawa segala perlengkapannya. Susu anak, dodotnya, belum lagi makanannya, belum lagi makanan kami, tempat minum, belum lagi baju-bajunya, belum lagi bedong-bedongnya, belum lagi pokoknya semuanya lah, apapun keperluan anak harus dibawa ke ladang. Nah, ini kami sedang memakan tebu dan tebunya sangat enak sekali, manis ya, karena ini tebu warna merah. Nah, kalau kami pergi ke sawah ini, kami ada melewati satu pohon tebu dan sebenarnya bukan punya kami tapi punya saudara, jadi kami ambil dan untuk kami makan di gubuk-gubuk ini. Maaf ya teman-teman kalau pas mengisi suara ini kedengarannya sangat ribut, itu dikarenakan anakku sedang bermain. Nah, itu dia penampakannya, suamiku sedang membabat pinggir-pinggir sawahnya. Dan itu padi-padinya juga nanti mau diambil rumput-rumputnya. Nah, ini adalah video setelah kami pulang dari ladang dan ini anakku setelah aku mandikan. Nah, ini sore-sore ceritanya mati lampu dan ini anakku kuturunkan dari ayunan. Jadi dia kayak merasa terganggu gitu karena kuturunkan dari ayunan sementara lampu mati. Jadi takut digigiti nyamuk gitu ya kan. Supaya aku juga bisa bekerja yang lainnya, jadi aku turunkanlah anakku. Nah, ini dia kayak merasa terganggu gitu karena baru bangun masih tidur sudah langsung aku bangunkan gitu. Nah, ini pun kami ceritanya pas hari itu juga anakku posyandu dan ternyata timbangannya sudah naik dan otomatis lah kalaupun menggendongnya sudah terasa sangat enak sekali ya teman-teman. Tapi biarpun seperti itu, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu kita harus kuat, harus tetap sehat, tetap semangat dan tetap bahagia. Supaya apa? Supaya kebutuhan anak kita tercukupi dan supaya keperluan ataupun kewajiban di rumah itu bisa kita kerjakan dan kita laksanakan dengan senang hati, seperti mencuci, menyapu rumah, membersihkan baju, mandikan anak, memasak untuk keluarga. Pokoknya sebagai ibu rumah tangga itu haruslah bijak ya, harus pandai menggunakan waktu, harus pandai juga untuk menjaga kondisi hati gitu. Karena kita itu sebagai ibu-ibu ya, kita itu bekerja sesuai dengan isi hati kita. Kalau isi hati kita itu lagi tenang, kita pun bisa mengerjakannya dengan tenang. Tapi kalau isi hati kita itu tidak tenang, percayalah apapun yang kita kerjakan pasti nggak bakalan becus, nggak bakalan beres. Nah, ini anakku. Si botakku ini. Nah, oke, ini dia video setelah
keesokan harinya. Nah, di sini aku sambil menidurkan anakku dan sambil juga membereskan baju-bajunya. Nah, baju-bajunya sudah sangat berantakan sekali. Nah, maaf ya teman-teman, penampakannya aku kayak kotor gitu. Padahal itu aku sedang memakai yang namanya bedak dingin. Karena beberapa hari ini, karena bekerja di ladang, jadi kulitku itu kayak kering bersisik gitu ya. Cuaca juga sangat panas. Dan ini aku memakai bedak dingin gitu supaya wajahku tidak rusak-rusak begitu ya, karena yang namanya emak-emak nggak lagi memikirkan yang namanya skincare ya kan. Jadi karena bedak dingin lebih murah dibandingkan skincare, makanya aku beli bedak dingin. Nah, oke, ini setelah anakku tidur, lanjut aku membereskan baju-bajunya ke dalam lemari. Nah, ini dia. Nah, ini pun isi lemari kami juga sebenarnya sudah sangat berantakan, tapi di sini aku membereskan baju-baju anakku terlebih dahulu. Karena cucianku juga sudah menunggu di kamar mandi dan aku mau membereskan ataupun menyelesaikan mencuci baju terlebih dahulu, baru nanti membereskan baju-baju kami. Nah, oke, ini dia baju-baju kotornya sudah aku kumpulkan ke kamar mandi. Nah, ini dia kamar mandinya sudah sangat menumpuk. Karena cuaca di luar sudah sangat panas, jadi aku terlebih dahulu mencuci ini kain lapnya. Jadi kain lapnya aku cuci gitu aja, nggak aku brush, cuman aku bilas-bilas pakai air bersih, lanjut aku jemur keluar. Nah, setelah selesai menjemur kain lapnya, di situ ada piring di samping ember besar, tapi nggak langsung aku cuci ya teman-teman. Jadi aku mendahulukan yang namanya baju. Karena berhubung anakku tidur gitu tadi, pas mengambil video ini, jadi aku supaya bisa lah tenang mencuci baju ini. Nah, oke. Piring-piringnya kita kumpulkan ke ember kosong dulu. Lanjut kita siram-siram ini lantainya, baru kita mencuci. Nah, ini cucianku juga sudah bertambah tadi dari kamar, makanya aku tambahkan rinso dan aku tambahkan airnya gitu. Nah, itu ada satu celana jeans, jadi celananya aku asingkan gitu ya, aku singkirkan gitu. Karena celana jeans itu kan luntur, takutnya nanti kena ke baju yang ini, baju yang ada di ember-ember ini, makanya itu mencucinya lain sama baju-baju yang ada di ember ini. Oke, setelah itu barulah kita mencuci bajunya. Jadi yang namanya kita ibu-ibu itu harus pandailah menggunakan waktu kita gitu. Nah, ini pagi-pagi aku usahakan lah bisa mengerjakan yang namanya mencuci baju ya kan. Jadi kalau siang-siang nanti bisalah sebentar ke ladang. Jadi pekerjaan di rumah bisa kita kerjakan, pekerjaan di ladang juga bisa kita kerjakan. Ya, walaupun aku ini punya anak kecil, walaupun aku ini sedang hamil juga, yang namanya bekerja ya harus aku kerjakan gitu ya kan. Karena kalau bukan aku lagi, siapa lagi yang bakalan membantu? Nah, oke, di sini aku sedang bela anakku sebentar karena dia sedang merengek-merengek gitu dan takutnya dia terbangun dari ayunan. Takut nanti jatuh dari ayunannya. Nah, oke, setelah itu lanjut lagi mencuci ya, kira-kira seperti inilah. Dan itu aku mencuci bajunya terlebih dahulu yang besar-besarnya, baru yang kecil-kecilnya, supaya cepat selesai dan supaya baju yang kotornya itu cepat berkurang dari embernya gitu. Nah, seperti itulah kita kalau sudah ibu-ibu ya kan, jadi harus pandai menggunakan yang namanya waktu. Kalau anak kita itu sedang tidur ya kita sempat-sempatkanlah apa yang bisa kita kerjakan seperti mencuci. Nah, dan itu pun kalau anakku pun nggak tidur biasanya sambil aku gendong dan sambil aku cuci. Karena kalau nggak seperti itu
kita nggak bakalan bisa mengerjakan apa-apa gitu. Nah, apalagi anak kita itu sudah aktifnya, sudah lasak-lasaknya, dan ini anakku sudah mau 1 tahun, lasaknya minta ampun. Semua barang-barang dipegangi, semua barang-barang diseraki. Jadi ya harus pandai-pandai kita lah mengatur kayak mana supaya anak kita bisa tenang, dan kayak mana juga supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan kita. Dan supaya suami kita juga tidak merasa terganggu gitu ya kan. Kalau harus di rumah suami menunggu kita bekerja gitu. Dan itu pun biasanya pagi-pagi teman-teman. Kalau misalnya aku cepat bangun, jam-jam 5 bangun, ku usahakan cepat-cepat mencuci baju sampai memasak. Yang namanya mengerjakan menyapu rumah, bisalah sambil kita gendong anak kita ya kan. Tapi kalau menyuci baju sambil menggendong anak rasanya sangat capek sekali. Apalagi kita sedang hamil, udahlah udahlah yang di dalam lasak, yang di luar juga lebih lasak. Belum lagi kita harus mencuci, harus jongkok, harus membrus seperti ini. Udahlah, capeknya minta ampun. Nah, makanya kalau pagi-pagi itu aku usahakan cepat bangun dan usahakan cepat mencuci. Cuman ini tadi pagi pekerjaanku apa tadi pagi ya, makanya aku nggak bisa langsung pagi-pagi mencuci. Nah, beginilah setiap hari teman-teman. Sebenarnya mencuci ini adalah hal yang paling membosankan bagiku. Tapi kalau nggak mencuci, ya baju kita bakalan banyak numpuk yang kotor. Dan belum lagi aku itu orangnya nggak suka kayak mana ya? Nggak suka pakai baju berhari-hari gitu. Jadi dalam 1 hari mau ganti baju sampai 3 kali gitu. Lain baju untuk di ladang, lain baju untuk di rumah, lain juga baju untuk tidur. Jadi setiap hari itu pasti banyak baju yang kotor. Jadi kalau nggak setiap hari menyuci, udahlah bakalan menumpuk lah cucian, bakalan capek lah kita mencucinya. Nah, untunglah teman-teman air di rumah kami ini setiap hari mengalir ya. Jadi yang namanya kapan kita menyuci nggak bakalan terkendala sama airnya. Nah oke, setelah selesai membrus bajunya, dan tadi aku skip ya, nggak aku ambil videonya sampai selesai karena menengoknya aja aku teman-teman sudah bosan. Nah makanya aku percepat, dan ini lanjut setelah selesai membrusnya. Dan itu tadi yang pertama aku bilas itu adalah celana jeansnya suami, karena itu kan luntur, makanya aku dulu kan membilasnya dan aku gantungkan di pinggir-pinggirnya mesin cuci. Nah oke, setelah itu lanjut membilas bajunya. Nah oke, bilasan pertama sudah selesai, lanjut mau membilas kedua kalinya. Nah aku teman-teman kalau membilas baju itu 2 kali ya, karena kalau sekali rasa aku kurang bersih, makanya membilas baju itu harus 2 kali.
Nah, di sini aku tidak membilas sekaligus semuanya karena takut berat embernya. Jadi aku membilas terlebih dahulu baju yang besar-besarnya. Nah, ini penampakan di luar dan waktunya mau menjemur. Nah, ini anakku ternyata sudah merengek-merengek gitu. Ya udahlah. Sambil aku gendong, sambil aku lanjutkan pekerjaanku menjemur bajunya. Karena kalau aku tunggu-tungguin nanti anakku tenang, aku tunggu-tungguin dia tidur lagi, udahlah makan waktu ya kan. Jadi supaya lebih cepat dan lebih tenang semuanya, anakku ku gendong dan kulanjutkanlah pekerjaanku. Dan ini pun halaman rumahku ini sudah sangat kotor dan sangat berumput-rumput gitu ya. Dan aku juga sudah nggak sanggup lagi mencangkul-cangkulnya. Dan ini nanti mau aku suruhlah suamiku untuk menyemprot gitu pakai pestisida supaya rumput-rumputnya mati ya kan. Dan juga ini mau aku bersihkan nanti halamannya, mau menyapu, tapi nantilah tunggu pekerjaanku agak santai sedikit. Yang namanya pekerjaan ibu rumah tangga itu, apalagi ibu rumah tangga desa, udahlah gak pernah ada yang namanya santai ya, gak pernah, apalagi punya anak kecil sekecil anakku ini, rasanya minta ampun. Makanya teman-teman, aku itu gak pernah kemana-mana, misalnya eh, pergi pun ke rumah teman untuk cerita-cerita itu nggak sempat dan memang nggak pernah. Jadi aku itu kalaupun ada waktuku santai biasanya aku gunakan waktuku untuk istirahat di rumah. Dan selebihnya kalau sudah badanku terasa enak baru aku lanjut ke pekerjaanku. Karena apa teman-teman? Karena pekerjaan di ladang aja sangat banyak sekali dan bahkan kita itu waktu kita ini kayak kurang banyak gitu. Apalagi ini akhir-akhir ini kami kemarin itu sudah menanam jagung, tapi masih ada juga lahan yang belum ditanam. Sementara suamiku sedang sibuk memupuk padinya di sawah dan sementara padinya juga sudah harusnya untuk dipupuk lagi. Pokoknya sangat sibuk sekali lah teman-teman. Belum lagi suamiku itu beternak babi ya, beternak ayam juga. Jadi ayamnya itu ada dua tempat. Memang bukan karena banyaknya, walaupun sedikit kalau kita kerjakan ya semoga menghasilkan yang lebih baik gitu. Tapi kalaupun ada punya kita nggak kita kerjakan, nggak kita perhatikan, apa-apa pun nggak bakalan ada hasilnya gitu. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, sekalipun ibu-ibu rumah tangga, tetap semangat mengerjakannya, jangan terlalu banyak mengeluh. Apa yang ada kita syukuri, apa yang nggak ada ya kita berusaha supaya menjadi ada gitu. Nah, itu tadi sudah aku bilas ya, terakhir baju-baju anakku itu dan ini aku menjemurnya. Dan tadi memang nggak aku ke video gitu karena anakku sangat lasak sekali teman-teman. Dan ini pun anakku sangat ribut sekali. Nah, oke teman-teman, ini menjemurnya sudah mau kelar. Dan selesai menjemur baju ini masih banyak pekerjaan yang lainnya di rumah ya kan. Belum lagi tadi mencuci piringnya, piringnya belum dicuci, belum lagi memasak, belum lagi lemari bajunya selesai aku rapikan, belum lagi di dapur juga sudah sangat berantakan dapur-dapurnya. Pokoknya pekerjaan di rumah itu teman-teman gak ada selesainya, gak ada kelar-kelarnya. Jadi harus pandai-pandai kita lah mengatur waktu kita supaya bisa kita kerjakan mana yang lebih penting dikerjakan terlebih dahulu dan supaya bisa juga kita kerjakan di ladang.
Nah, oke, setelah selesai menjemur, sudah kelar semuanya. Nah, lanjut membuka kulkas dan ini aku memelit apa yang mau aku masak. Dan ini tadi aku ada belanja sayur putih dan bawang ya, dan juga tahu. Nah, oke, ini dia sudah selesai. Terima kasih teman-teman telah menonton videoku. Bye-bye.